Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dengan saya, Ayah Edi. Nah, kali ini saya dapat pertanyaan ini, isinya, Ayah, kenapa anak kita sudah sekolah formal tapi kok kita orang tua dan anaknya masih bingung pilih jurusan kuliah? Nah, ini menarik untuk dibahas ini ya. Begini, berdasarkan pengalaman saya sebagai pendidik, pengelola sekolah, juga orang tua pastinya, saya menemukan bahwa sistem sekolah kita itu tidak memetakan potensi anak didiknya. Jadi mereka tidak tahu masing-masing anak ini bakat potensi unggulnya di mana atau passionnya satu persatu siswa ini apa dan profesinya nanti kelak akan menjadi apa. Nah, itu yang saya ketahui. Sistem sekolah kita itu hanya memberikan kurikulum untuk dipelajari. Suka atau tidak suka harus dipelajari, suka atau tidak suka harus memiliki mencapai nilai kecukupan minimal. Kalau enggak ya harus diulang lagi. Nah, ini dia. Jadi anak kita itu belajar bukan untuk menggali, kemudian juga melatih kemampuan unggulnya yang sesuai dengan passion-nya, tapi hanya sekedar mengikuti kewajiban dari kurikulum. Jadi kalau kurikulumnya bilang saya harus belajar matematika, fisika, kimia, ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Padahal tidak setiap anak menyukai bidang itu. Mungkin di antara ayah bunda yang menyaksikan hari ini juga dulu tidak menyukai pelajaran itu, tapi mau nggak mau atas kewajiban kurikulum supaya dapat nilai, ikut pelajaran itu, ikut tes itu. Nah, jadi pada akhirnya anak tidak tahu sebenarnya passion saya apa, karena selama ini yang ada di pikiran mereka, yang dilatih pada mereka, yang ditugaskan pada mereka hanya untuk belajar, kemudian nanti dites dan mendapatkan nilai. Jelas nanti ketika usia SMA dia ditanya mau melanjutkan ke jurusan apa, sebagian besar bingung. Sebagian besar bingung dan itu wajar gitu. Wajar, sama seperti saya dulu juga gitu. Tidak pernah kami digali melalui sistem sekolah yang saya ikuti dulu. Sebenarnya saya ini tipe apa, kemudian passionnya di mana, dan punya potensi apa saja, dan kalau pilih profesi mestinya jadi apa, jurusan apa. Nah, sekarang setelah saya tahu mengenai teknik ini, saya sebenarnya tahu bahwa kalau seandainya dulu ada, mungkin saya dulu sebaiknya mengambil jurusan yang berhubungan dengan interpersonal atau berbicara. Antara lain misalnya bidang yang bisa cocok dengan saya adalah bidang ilmu psikologi, konselor atau konseling ya, atau profesinya di bidang hukum. Nah, jadi waktu itu karena tidak ada, saya pun bingung dan tidak tahu potensi saya apa. Belajarlah atau ambillah jurusan akuntansi, belajar akuntansi. Bukannya nggak bisa, bisa. Nilai saya cukup bagus kok di akuntansi ya, tidak jelek gitu. Karena kalau sepanjang kita mau belajar ya kita pasti bisa. Hanya masalahnya pertanyaannya, bahagia nggak kita belajar di jurusan itu? Terus yang kedua, ketika berprofesi, kalau kita sekolahnya akuntansi mau nggak mau kan jadi akuntan. Baik itu junior, senior atau apapun. Nah, ketika saya menekuti waktu itu jadi junior accountant, ternyata cuma tahan 1 tahun ya, 1 tahun lebih dikit deh gitu. Setelah itu bosen dan nggak tertarik lagi sampai pindah ke perusahaan baru. Saya waktu diwawancara bilang, saya jurusan akuntansi, tapi kalau ada bidang lain selain akuntansi di perusahaan ini, saya bersedia dan bahkan kalau bisa jangan di akuntansi, coba bayangin. Untungnya perusahaannya baru berdiri, jadi dia membutuhkan banyak sekali bidang yang harus diisi. Jadi saya masuk dan dimulai waktu itu dari administrasi, bagian administrasi perkantoran, kemudian pindah lagi ke HRD bagian rekrutmen, kemudian pindah lagi ke customer service,
kemudian pindah lagi terakhir itu di divisi training center. Jadi saya memimpin training center pelatihan. Nah dari situlah saya baru menyadari bahwa bidang yang paling saya sukai itu adalah memberikan pelatihan, berbicara di depan umum, memotivasi orang, membangkitkan karyawan, dan reaksi dari pelatihan itu atau orang-orang yang saya latih itu sangat sekali senang, bahagia, dan mengatakan ini luar biasa begitu. Dan saya baru tahu saat itu. Dan pelan-pelan saya berpikir, mestinya saya itu ada yang berprofesi di bidang yang hubungannya dengan berbicara, memberikan motivasi, membimbing, dan ternyata semakin hari saya semakin sadar bahwa bidangnya arahnya ke pendidikan anak. Dan dari situlah pada akhirnya saya belajar bagaimana saya bisa berpindah profesi tanpa harus berkuliah lagi. Karena kalau kuliah lagi jelas lama sekali nanti. Dan bisa jadi juga kalau saya kuliah belum tentu aplikatif dengan bidang yang saya tekuni. Akhirnya saya berinisiatif untuk mulai menciptakan karya-karya saya di bidang konseling, karya-karya saya di bidang pendidikan. Saya melakukan eksplorasi, belajar otodidak, sampai saya pernah beli buku banyak sekali ya, berapa koper itu ya. Nah kemudian setelah itu saya otodidak mendirikan sekolah. Dan dari situlah saya gunakan sekolah itu sebagai alat observasi saya terhadap anak-anak dan sistem pendidikan. Dan sistem saya waktu itu sangat berbeda karena saya menerapkan apa yang ada di kepala saya, yakni pertama kali yang saya lakukan di sekolah saya adalah melakukan pembelajaran yang sifatnya stimulasi atau memancing anak untuk tertarik di bidang tertentu. Nah, itu ternyata tiap anak beda-beda ketertarikannya, dan dari situ saya kaitkan kalau anak tertarik di bidang ini biasanya dia punya kelebihan di sini dan kekurangan di sini. Dan betul sekali bahwa itu sepasang gitu. Kalau kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, ketertarikannya biasanya di bidang ini. Nah, lama-lama saya buat semacam tabulasi ya bahwa ini seperti ada pola-pola yang bisa saya petakan dari setiap anak. Dan lama-lama saya semakin memahami bahwa pola-pola itu selalu kurang lebih serupa walaupun nggak sama persis. Jadi saya mulai mempelajari bagaimana saya bisa membaca pola dalam waktu cepat. Kalau di sekolah kan enak ya, kita waktunya lama mengamati anak, mengobservasi anak. Tapi kalau konsultasi itu waktunya cuma 2 jam. Bagaimana dalam 2 jam saya harus bisa mengeksplor anak ini. Dan mulailah saya pelajari secara pribadi teknik-teknik membaca peta itu lewat wajah dan penampilan. Yang kedua lewat sifat bawaan lahir. Dan yang ketiga lewat kecenderungan aktivitas harian yang paling dia sukai, dia tekuni, dan kalau dia lakukan bisa nggak bosen-bosen dan berjam-jam. Nah dari situlah lahir ide untuk memetakan potensi unggul anak, dan ini bisa membantu pertanyaan orang tua tadi, kenapa anak saya sekolah formal? Sudah sekolah nih, sekolah formal, tapi kita kok orang tuanya sama anaknya masih bingung ya untuk mengarahkan nanti ambil jurusan kuliah apa. Nah disinilah jawabannya. Ini memang saya ciptakan sendiri begitu ya, pemetaan ini berdasarkan ide, kemudian observasi dan eksperimen selama kurang lebih 10 tahun lah gitu, sampai saya bisa memastikan hasilnya bisa kurang lebih cukup akurat ya. Nah tapi itu hanya bisa dilakukan apabila anak itu berusia kelas 3 SMP dan seterusnya ya, SMP, SMA boleh. Tapi di bawah itu saya masih kesulitan dalam 2 jam untuk memetakan potensi anak. Kecuali anak-anak yang punya ketertarikan yang sangat khusus dari kecil, jadi sudah kelihatan. Ada salah satu contoh anak kelas 6 SD yang orang tuanya ingin banget dipetakan sampai bilang pokoknya saya pengen dipetakan aja deh ayah Edi, mau bisa mau enggak itu urusan nanti, yang penting petakan. Ternyata bisa karena saya minta video-videonya, rekamannya, kemudian aktivitas harian, saya baca dari video itu, baru saya katakan kelihatannya saya bisa melakukan itu. Baru dilakukan. Karena saya tidak ingin orang yang berkonsultasi pada saya, karena anaknya masih belum cukup umur, kemudian kecewa karena saya nggak berhasil menemukannya. Nah itu dia kira-kira ayah bunda jawaban saya mengenai kenapa orang tua masih bingung dan anaknya juga bingung. Mudah-mudahan setelah melihat video ini tidak bingung lagi, dan jika tertarik ingin menyaksikan seperti apa saya membimbing anak bisa dilihat di YouTube channel Ayah Edi Parenting.
Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertanyaan berikutnya. Bagi kita yang ingin berkonsultasi, silakan menghubungi WA 0812 18 18 4712.